Singapura itu bukan negara kecil yang bisa takluk di bawah Indonesia. Bahkan sebaliknya. Karena kita tahu, walau kecil, ada beberapa hal yang membuat Singapura punya kekuatan tawar lebih bagus dari Indonesia. Dengan bahasa lain, kita Indonesia kalah tawar, kalah diplomasi. Karena mereka punya alat tawar. Mereka punya alat tekan. Menawar itu ada seninya, ada strateginya. Bukan seperti emak-emak. Tawar rendah, terus balik badan. Ngarepin dipanggil balik sama penjualnya. Bukan, itu mah di pasar. Yang tersering malah emak-emaknya balik lagi. Nyerah, yaitulah diplomasi Indonesia. Saat ini dengan Singapura, kalah tawar, kalah telak. Alat tawar Singapura salah satunya adalah Singapura negara terbesar jumlah investasinya di Indonesia. Yang semua orang juga tahu, uang yang Singapura invest adalah deposito atau rekening-rekening uang pejabat dan pengusaha Indonesia yang diletakkan di Singapura sebagai safe haven-nya uang mereka. Fakta lain lagi adalah Singapura ingin meluaskan daratannya dan Indonesia sebaliknya ingin mengecilkan jumlah daratannya karena perlu uang untuk membangun. Atau Indonesia perlu uang untuk membayar hutang. Jadi sekarang Indonesia membolehkan lagi ekspor pasir laut setelah 20 tahun lamanya Indonesia menghentikan penjualan komoditas alam yang jumlahnya terbatas tersebut. Aturan baru itu juga memperbolehkan ekspor pasir laut baik oleh korporasi lokal maupun asing. Kebijakan itu dinilai dapat memicu kerusakan lingkungan lebih lanjut di masa depan. Tapi mungkin karena ada hal yang sangat penting, kerusakan lingkungan tidak masalah. Itu masalah anak cucu nanti. Sekarang yang penting bisa dapat uang. Tapi ternyata prestasinya bukan cuma itu saja. Kebijakan ekspor pasir juga menambah daftar panjang berbagai regulasi saat ini yang dinilai tidak pro terhadap lingkungan hidup. Sebutlah Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law yang sudah disahkan Maret lalu. Para aktivis hijau atau elemen masyarakat sipil tak henti memprotes keras lolosnya belit yang dianggap merugikan buruh dan nasib lingkungan hidup. Menyusul banyak pasal-pasal yang dinilai mengancam ketahanan energi dan mengancam lingkungan hidup Indonesia di masa depan. Misalnya, terkait perubahan royalti produk hilirisasi batu bara menjadi 0%. Juga kemudahan syarat-syarat izin usaha dan penanaman modal asing di berbagai sektor usaha yang membuka resiko isu sustainability lingkungan. Mereka, orang-orang asing tersebut, melakukan brutal mining yang merusak lingkungan. Namun itu tidak dipedulikan. Kita juga sudah sering diinfokan. Salah satunya info oleh New York Times misalnya, yang pernah melaporkan pada Maret 2010, setidaknya ada 24 pulau kecil telah hilang dari wilayah Indonesia sejak 2002. Sebagai dampak langsung dari terjadinya erosi yang dipicu oleh tindakan ilegal penambangan pasir laut. Indonesia pun akhirnya memutuskan melarang ekspor pasir laut pada tahun 2003, diikuti Malaysia pada tahun 2018, karena sebab yang kurang lebih mirip, isu lingkungan dan perbatasan wilayah yang hilang. Yang mengenaskan, harga pasir laut yang diekspor juga saat ini semakin murah. Pada tahun 2007 lalu, harganya masih sekitar $20 per metrik ton. Lalu sekarang harganya cuma $5 per metrik ton. Atau sekitar 75 ribuan rupiah saja. Jadi sebuah pertanyaan ketika kebijakan pembukaan lagi ekspor pasir laut dilakukan di saat harga begitu murahnya. Setara 75 ribu rupiah per metrik ton. Dengan kembalinya masuk Indonesia dalam deretan pengekspor pasir laut. Dengan harga pasir laut bisa semakin murah ini alias obral besar-besaran. Kenapa murah amat sih? Kenapa nggak pakai harga $20? Kalah tawar lagi ya? Peace.